Senjata api canggih milik KKB Papua diperoleh dari 3 negara ini. TNI Polri tutup jalur penyelundupan. Melansir dari Tribun Kaltim.co, kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua merupakan salah satu kelompok separatis yang memiliki persenjataan canggih. Senjata api yang digunakan KKB Papua menebar teror di bumi Cendrawasih, kerap disita TNI dan Polri dalam operasi penindakan. Hingga saat ini masih banyak yang bertanya-tanya tentang asal-muasal senjata api canggih yang dimiliki KKB Papua. Ya, walaupun berada di hutan belantara Papua, namun KKB Papua memiliki jaringan cukup luas untuk memasok senjata api dari berbagai negara. Selain mendatangkan senjata api dari sejumlah negara, KKB Papua juga kerap mendapatkan persenjataan maupun amunisi dari rampasan milik aparat, maupun dipasok langsung oleh oknum aparat keamanan di Indonesia. Saat ini jalur-jalur tikus yang menjadi akses KKB Papua untuk mendapat logistik dan kabur dari kejaran TNI Polri kini telah diawasi. Selain itu, ruang gerak KKB Papua dipersempit dengan banyaknya personel TNI Polri yang dikirim ke bumi Cendrawasih. Ironisnya, meski semakin banyak aparat TNI Polri di Papua, tetapi KKB tetap eksis seperti sedia kala. Bahkan dari sebuah video yang viral di media sosial disebutkan bahwa secara diam-diam KKB juga memasok senjata dari luar negeri. Senjata tersebut konon kabarnya diperoleh dari 3 negara, yakni Amerika Serikat, Austria, dan Filipina. Terbongkarnya rahasia itu diketahui dari jenis senjata api yang digunakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB selama ini. Ternyata selama ini KKB menggunakan beberapa jenis senjata canggih yang diproduksi AS, Austria, dan Filipina. Ini belum termasuk senjata api jenis lain yang diperoleh KKB dengan cara merampasnya dari prajurit TNI Polri. Dari video viral itu terungkap bahwa jenis senjata api tersebut yakni AK-47 dan senjata jenis M16 yang biasa digunakan militer AS. Selain itu, ada juga jenis senjata api canggih lainnya yang diproduksi negara Austria. Senjata Austria tersebut dilengkapi dengan teropong jarak jauh dan mampu menembak tepat sasaran hingga pada jarak 500 meter. Akurasi penembakan itulah yang kerap menjadikan prajurit TNI Polri sebagai target KKB untuk dihabisi. Dari video yang viral itu terungkap pula bahwa KKB membeli juga senjata api rakitan dari Lumajang, Jawa Timur. Senpira produksi Lumajang itu diketahui dari model senjatanya yang sama persis dengan yang ada di Lumajang. Lantas bagaimanakah caranya sehingga kelompok kriminal tersebut mudah mendapatkan senjata? Adakah jalur penyelundupan yang hingga kini tak mampu dideteksi aparat TNI Polri? Dari video tersebut terkuak bahwa diam-diam KKB punya jalur tikus untuk mendapatkan senjata. Jalur itu melalui 2 pintu utama, yakni pertama di tapal batas antara Indonesia dan Papua New Guinea atau PNG. Pintu utama kedua adalah Sorong. Pada jalur ini, awak KKB memasok senjata melalui Maluku. Dari Maluku, senjata api dibawa ke Papua melalui Sorong. Jadi Sorong sebagai pintu masuk pengadaan ilegal senjata api untuk KKB. Terbongkar juga modus yang menyebutkan bahwa Sorong bukan hanya titik simpul distribusi senjata api dari Maluku, tetapi juga senjata api yang didatangkan dari Filipina. Mungkin karena lancarnya pasokan senjata tersebut, sehingga sampai saat ini KKB tetap eksis dalam melancarkan aksi brutalnya. Masih dari video yang viral itu terungkap pula alur jalan tikus yang dilalui KKB tanpa bisa dipantau TNI Polri. Konon kabarnya jalan itu sulit dilacak karena orang yang ditugaskan membawa senjata hingga ke markas KKB bukan sembarang orang. Orang-orang tersebut memiliki kemampuan khusus sehingga jejak kakinya tak dapat diendus oleh siapapun. Bahwa saat ini laskar KKB itu kemungkinan semakin kurang jumlahnya merupakan hal yang tak dapat ditepis. Namun di titik dari kualitas persenjataan justru semakin mengancam keselamatan aparat TNI Polri. Sebab senjata yang dipunyai KKB semakin canggih dari waktu ke waktu, itu artinya membuat kelompok kriminal tersebut makin eksis. Apalagi belakangan ini, KKB terus saja melancarkan tindakan brutalnya kepada siapapun yang dianggap sebagai lawan. Mengenai senjata api buatan Austria yang kini ada di tangan KKB, terbetik kabar bahwa senjata tersebut merupakan hasil rampasan. Senjata itu dirampas dari salah satu anggota Brimob yang ditembak mati pada tahun 2015 silam. Senjata ini pun menjangkau jarak hingga 500 meter jauhnya. Bahkan tembakannya pun terbilang jarang meleset. Andai kata senjata tersebut dipegang oleh sniper KKB misalnya, maka prajurit TNI Polri hendaknya lebih waspada.
Sebab bukan mustahil kalau sang sniper KKB akan sesuka hati membidik lawan kapanpun dan dimanapun. Dalam konteks yang demikian, maka sangat tepat jika upaya memberangus KKB perlu dilakukan secara maksimal. Selain dengan cara memberikan tindakan tegas terukur, tapi juga dengan upaya persuasif, walau itu bukan hal yang mudah. Untuk diketahui, setelah susah payah mencari jejak oknum yang memasok senjata untuk KKB, akhirnya aparat TNI Polri berhasil mengungkap identitas oknum tersebut. Ternyata yang memasok senjata api ke Papua, salah satunya adalah Paniel Kogoya. Bahkan untuk kepentingan KKB, Paniel Kogoya juga rela merogoh koceknya dalam-dalam hingga 1,5 miliar rupiah. Sementara rute penyelundupan senjata api tersebut yakni Amerika Serikat, Filipina, Maluku Utara, Sorok. Meski akurasi data tentang jalur perdagangan senjata itu sulit terungkap, namun kemungkinan itu benar adanya. Karena selama ini, jalur laut merupakan rute yang selalu digunakan dalam penyelundupan tersebut. Beberapa waktu lalu, TNI Polri juga berhasil menangkap seorang pria berkulit putih yang diduga sebagai pelatih perang KKB. Pria berkebangsaan asing itu masuk ke Papua diantar langsung oleh pesawat asing. Pesawat itu tak hanya mengantar pria tersebut, tetapi juga mengangkut beberapa peti senjata api. Belum diketahui dari mana pesawat penyelundup senjata api masuk ke Papua. Tapi saat tiba di hutan Papua, sejumlah personel KKB telah menanti, sehingga senjata api itu langsung didistribusikan kepada para awak KKB. Terungkap kabar bahwa pesawat itu masuk Papua melalui tapal batas Indonesia Papua Nugini. Dari data itulah, prajurit elit kebanggaan TNI turun tangan. Hanya butuh waktu singkat, pasukan itu berhasil meringkus pelaku dan selanjutnya diproses hukumkan. Seperti dilansir dari Tribun Palu.com, berjudul Rahasia KKB Papua Dapatkan Senjata. Akhirnya terungkap, penyelundupan dilakukan dari dua negara ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.